Tujuan diciptakannya Omnibus Law adalah untuk membuat negara Indonesia menjadi negara maju. Karena menurut World Bank, kekayaan negara itu dibagi menjadi 4 dengan klasifikasi negara berdasarkan tingkat penghasilan. Level 1, low income, 1035 dolar Amerika. Level 2, lower modal income, sebesar 1035 sampai 4045. Level 3, upper middle income, 4045 sampai 12.536 dolar Amerika. Level 4, high income, di atas 12.535 dolar Amerika. Indonesia saat ini baru saja mengalami kenaikan dari level 2 ke level 3. Omnibus Law ditargetkan untuk menaikkan investor asing sebanyak mungkin agar sektor industri Indonesia meningkat sehingga terciptanya lapangan kerja yang luas di seluruh Indonesia. Dengan terciptanya sistem Omnibus Law yang memudahkan investor asing meminjamkan modal di Indonesia akan menarik investor asing ke Indonesia, meningkatkan lapangan kerja terbuka ekonomi, dan masyarakat semakin tumbuh. Dengan demikian, maka tujuan Indonesia menjadi negara maju dapat diciptakan karena kesejahteraan masyarakat dapat dicapai. Jika tujuan Omnibus Law untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengapa proses perumusan undang-undang dari rancangan undang-undang ke undang-undang begitu sangat cepat, tergesa-gesa, bahkan terjadi kerusuhan di dalam Dewan Perwakilan Rakyat sehingga ada fraksi PKS yang walkout saat sidang berlangsung. Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyatakan bahwa proses sidang perumusan Undang-Undang Cipta Kerja justru tidak berpihak kepada para buruh. Undang-Undang Cipta Kerja melemahkan posisi buruh sekaligus menurunkan hak-hak buruh di Indonesia. Proses sidang pun menurut fraksi PKS dan Demokrat dianggap tidak transparan. Begitu banyak pasal-pasal yang harus disahkan tanpa mengakui proses pembahasan yang semestinya. Masalah pro kontra dalam persidangan di DPR itu hal biasa. Kita adalah negara demokrasi, di mana setiap pandangan atau sikap setiap anggota DPR itu berbeda. Namun, dalam musyawarah mufakat, kita selalu mengedepankan suara terbanyak dari peserta persidangan. Karena mereka adalah wakil rakyat yang memilihnya. Pemerintah telah bertekad agar Indonesia menjadi negara maju. Dan ini patut mendapat dukungan dari anggota DPR. Bukankah kita semua ingin negara ini menjadi lebih sejahtera dan lebih maju? Bagaimana kita bisa menjadi negara maju jika hak-hak dasar para pekerja dilemahkan? Bahkan para buruh mencapai kesejahteraan jika mereka terancam pekerjaan dan posisi sebagai mitra usaha investor. Undang-Undang Cipta Kerja banyak merampas hak-hak para buruh. Mereka menjadi direndahkan posisinya dalam hubungan kerja antara investor dan tenaga kerja. Seharusnya undang-undang melindungi rakyat, bukan malah melindungi kepentingan asas. Banyak negara berlomba-lomba menarik investor asing agar bersedia membuka industri di negara mereka. Tentu negara-negara lain juga berusaha mempermudah proses perizinan dan perjanjian, serta memberikan kemudahan-kemudahan bagi investor kita. Tidak mungkin terlalu memaksakan keinginan dan kebutuhan kita. Kita harus dapat merangkul investor dengan halus. Kita harus dapat juga memberikan kepastian dan kejelasan agar investor merasa aman, nyaman, dan yakin berinvestasi di Indonesia. Investor tentu akan memilih negara yang baik, aman, serta mempunyai prospek profit bagi investasi mereka. Kita harus melihat pelajaran penting bagaimana akhirnya Brasil dan Afrika Selatan ditinggalkan oleh investor-investor dunia karena mereka tidak dapat menyelesaikan atau tidak mampu memberi kemudahan bagi investor mereka. Mereka kehilangan daya saing ketika para investor dunia pergi. Mereka belum cukup mampu menopang ekonomi nasional mereka, sehingga lonjakan pengangguran meningkat tajam. Peningkatan pengangguran tentu mempengaruhi terjadinya kriminalisme. Maka dari itu, Indonesia dituntut dapat bernegosiasi dengan investor agar tercapai win-win solution, solusi yang saling menguntungkan. Tren investasi asing di Indonesia sebenarnya mencatat kenaikan dari tahun ke tahun. Tetapi mengapa serapan tenaga kerja malah semakin menurun?
Kenaikan investasi di Indonesia belum dapat meningkat kesejahteraan para pekerja di Indonesia. Karena aliran dana keuntungan proyek investasi tersebut banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Indonesia sebenarnya telah memiliki daya saing yang kuat untuk sektor industri fasilitas seperti pelabuhan, jalan, ketersediaan bahan baku, serta upah tenaga kerja yang termasuk rendah tersedia. Penghambat terbesar investor asing di Indonesia sebenarnya adalah masalah korupsi yang luar biasa. Korupsi yang parah itu seperti bom waktu yang dapat meledak kapanpun investor khawatir berinvestasi di negara yang terancam kacau. Negara yang tidak stabil keamanannya, selain pengerusakan alam yang terjadi, pengerusakan alam di Indonesia banyak dikecam investor-investor besar. Bahkan kita telah ditinggalkan mereka karena alam kita telah mengalami kerusakan yang tinggi. Pembakaran hutan, pencemaran lingkungan, serta kerusakan lingkungan yang tidak dapat diatasi dengan baik oleh pemerintah. Jika alam rusak, maka bencana akan terjadi. Bencana alam termasuk pertimbangan bagi para investor. Terjadi kenaikan investasi dari tahun ke tahun sebenarnya sudah nampak, tetapi daya serap justru semakin turun karena investasi berubah dari sektor industri ke sektor jasa yang hanya membutuhkan tenaga terampil terdidik dan jumlahnya relatif sedikit. Kesimpulan dari hasil debat kami hari ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja sudah dibuat pemerintah dengan tujuan yang dianggap baik oleh pemerintah, meskipun dengan pro dan kontra di masyarakat serta para cendekiawan. Masyarakat perlu mengawasi dan pelaksanaannya. Semoga Undang-Undang Cipta Kerja membawa kebaikan bagi investor dan tenaga kerja Indonesia, baik di sektor industri maupun jasa. Pemerintah perlu semakin meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia dengan menyediakan pembekalan ilmu serta keterampilan yang memadai agar sumber daya yang kita punya memiliki daya saing. Pendidikan adalah hal terpenting dalam melahirkan tenaga kerja yang berkualitas. Pemerintah juga perlu melakukan pelayanan pemerintahan yang bersih, jujur, dan bebas dari korupsi, serta masalah sosial lainnya agar investor tertarik berinvestasi di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.